sifat yang tadi itu ya. Kebalikan dari kita pokok falil khawatir sampai wahdaniyah. Jadi ini semacam conclusion atau kesimpulan dari yang dibahas sebelumnya, mulai dari kita sampai wahdaniyah. Kemarin yang terakhir kita bahaskan tentang wahdaniyah ya, tentang esa. Ada macam-macam, ada wahdaniyah fil af'al, masih ingat ya? Atau sudah? Ya, yang sebelumnya yang terakhir itu wahdaniyah fil af'al. Yang terakhir. Oke, baik. Kita lanjutkan. As-sifatu. Jadi ini lanjutannya kemarin terakhir wahdaniyah ya, yang ke-6. Sekarang yang ke-7. As-sifatu utawi sifat as-sabi'atu kang nomor 7. As-sabi'atu kang nomor 7. Al-wajibatu kang wajib lahu ta'ala kedua Allah ta'ala iku al-qudratu sifat kudrat atau kuwasa. Wahia utawi kudrat iku sifatun sifat tu'athiru kang ngelabeti. Ngelabeti itu meninggalkan jejak gitu ya, meninggalkan jejak. Tu'athiru kang ngelabeti apa kudrat. Fil mungkini ing dalam perkara kang mungkin al-wujudi tur wujud awil adami utawa ora ono. Adam itu artinya tidak ada, awil adami utawa ora ono. Fatata'allaku mongko gumantung apa kudrat. Fatata'allaku mongko gumantung apa kudrat bil ma'dumi kelawan perkara kang ora ono. Bil ma'dumi kelawan perkara kang ora ono. Fatu jitu mongko mujudaken apa kudrat. Fatu jitu mongko mujudaken apa kudrat hu ing ma'dul kata al-lukiha kaya gumantunge kudrat. Kata al-lukiha kaya gumantunge sifat kudrat bika kelawan siro. Bika kelawan siro qabla wujudika ing dalem sadurunge wujude siro. Qabla wujudika ing dalem sadurunge wujude siro. Wa tata'allaqo lan gumantung apa kudrat. Wa tata'allaqo lan gumantung apa kudrat bil mawjudi kelawan perkara kang wujud. Fatu'dimu mongko ngadamaken atau meniadakan. Fatu'dimu mongko niadakno apa kudrat. Fatu'dimu mongko niadakno apa
kudrat hu ing maujud. Kata'alluqiha kaya gumantunge sifat kudrat, kata'alluqiha kaya gumantunge sifat kudrat bil jismi kelawan jisim, bil jismi kelawan jisim. Alladzi aroda kang ngersakaken, alladzi aroda kang ngersakaken sinten Allahu Allah i'damahu ing ora onone jisim, i'damahu ing ora onone jisim. Fayasiru mongko dadi apa jisim, fayasiru mongko dadi apa jisim biha kelawan kudrat makduman ing ora ono, makduman ing ora ono ai tegese la syai'in ora ono suci-wici, la syai'in ora ono suci-wici. Oke. Nah, ini masuk ke sifat setelah wahdaniyah ya, sifat yang ketujuh. As-sifatu as-sabi'atu, sifat yang ketujuh al-wajibatu lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat kudrat, yang artinya kuasa, berkuasa. Nah, berkuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan berkuasanya misalnya raja, presiden, perdana menteri atau yang lain tentu saja ya. Karena berkuasanya ini meliputi segala sesuatu, everything in the world itu ada di tangan atau ada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kudrat di sini dijelaskan wahia, kudrat itu sifatun tu'athiru fil mungkini al-wujudi awil adami, yaitu sifat yang meninggalkan jejak terhadap sesuatu yang mungkin wujudnya atau mungkin tidak wujudnya atau adamnya. Jadi kalau sesuatu itu mungkin wujudnya atau mungkin tidak adanya, maka di situ ada campur tangan sifat kudrat. Karena kalau misalnya sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada, nah itu kan ada sesuatu yang menjadikannya ya. Nah, yang menjadikannya itu adalah campur tangan kekuasaan Allah atau sifat kudrat tadi. Sedangkan kalau yang adam atau tidak ada, itu kan yang ada menjadi tidak ada. Nah, dari yang ada menjadi tidak ada, meniadakan, itu juga ada campur tangan sifat kudrat atau berkuasa. Orang yang awalnya hidup kemudian mati, dari ada menjadi tidak ada, nah itu kan ada campur tangan sifat kudrat. Kemudian orang yang lahir atau hidup yang awalnya tidak ada menjadi ada, itu juga ada campur tangan sifat kudrat, yaitu tu'athiru fil mumkini al-wujudi awil adam, itu maksudnya ya, yaitu sifat yang ada kaitannya dengan sesuatu yang mungkin wujudnya dan mungkin tidak wujudnya atau mungkin adanya gitu. Setelah itu fata'allaku bil ma'dumi, ketergantungan dengan sesuatu yang tidak ada. Ini bahasnya tentang maktum ya, sesuatu yang tidak ada. Fatu jiduhu kata aluki ha bika qabla wujudika. Maka sesuatu yang tidak ada itu diwujudkan dari maktum menjadi wujud. Dari maktum menjadi wujud itu ada sifat kudrat di sana, ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata alukiha bika qabla wujudika, seperti halnya ketergantungan ketika sampean, bika itu kan berarti kamu ya, seperti ketergantungannya kamu sebelum wujudnya kamu ada. Jadi sebelum kita lahir ke dunia itu kan berarti maktum, tidak ada.
Bagaimana kita itu bisa menjadi wujud di dunia ini? Nah, itu ada kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentu saja kalau sunatullah tidak moro-moro ono gitu kan tidak mungkin ya. Mesti ada something. Meskipun Nabi Adam saja yang manusia pertama itu tidak tiba-tiba Nabi Adam ada. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jadi ada perantaranya, tanah itu tadi. Nabi Isa yang lahir tanpa ayah ada perantaranya juga, yaitu Siti Maryam lahir dari seorang ibu. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa ya manusia, mesti ada perantaranya, tentu saja orang tua, ayah dan ibu. Tapi di situ ada kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada campur tangan, ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala supaya manusia atau kita itu bisa wujud di dunia ini. Gitu. Dari maktum di situ al-ma'dum fatujiduhu, dari ma'dum kemudian diwujudkan, seperti halnya qabla wujudika, sebelum kita terwujud di dunia gitu ya, ada kuasanya Allah. Jadi sampai semua yang ada di sini itu adalah hasil karya dari kudratnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apapun keadaannya, apapun yang terjadi sama sampean, entah itu baik gak baik, sedih, kecewa dan semuanya, itu patut kita syukuri karena kita itu adalah hasil dari kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya orang yang ada di dunia, yaitu semuanya hasil dari kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini kebalikannya ya. Kalau tadi maktum ke fatujidu, sekarang kebalikannya. Wa tata'allaqu bil mawjudi fatu'dimu. Wujud kemudian ditiadakan, fatu'dimu, dari wujud kemudian dihilangkan. Kata alluqiha bil jismi alladhi aradallahu i'damahu, seperti ketergantungannya sifat kudrat itu terhadap jisim. Jisim itu kan benda ya, semua ciptaan itu jisim. Tubuh kita itu jisim. Jisim alladhi aradallahu i'damahu, yang Allah berkehendak untuk menghilangkannya. Kalau orang meninggal, jiwanya masih hidup sampai nanti. Tapi jasadnya itu kan bisa dihilangkan ya, bisa membusuk, bisa hilang semuanya. Nah, menghilangkan i'damnya dari yang ada menjadi tidak ada ini adalah campur tangan dari sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi dari sesuatu yang wujud menjadi adam, dari sesuatu yang adam menjadi wujud, di situ ada perantaranya, ada yang menjadikan, ada kuasa yang berkuasa di situ, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang kita pandemi virus corona yang Covid, itu kan dulu nggak ada, terus sekarang ada. Dari tidak ada virus Covid menjadi ada, itu di situ ada kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Dari nanti mungkin suatu saat virus ini sudah mungkin mati gitu ya, perkembangannya atau penyebarannya sudah tidak seperti sekarang ini menjadi tidak ada ya, nanti di situ juga ada kuasa atau kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita harus menjaga, meningkatkan iman kita, jangan sampai dengan adanya pandemi, oh nanti pandemi ini akan sampai nanti akan tidak selesai misalnya gitu. Nah, itu tidak seperti itu, karena kita tahu yang awalnya tidak ada bisa menjadi ada, yang ada otomatis bisa menjadi tidak ada. Tentu saja dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus percaya bahwasanya nanti itu suatu saat yang ada ini bisa menjadi tidak ada. Ya, sebenarnya tidak hanya di Covid saja ya, segala hal di dunia ini kan semuanya sifatnya sementara. Pas main senang itu kan nggak mungkin senang terus. Pas lagi sedih terus itu kan tidak mungkin. Mesti ada selesainya, ada berakhirnya. Tidak mungkin kebahagiaan atau kesedihan itu berlangsung dalam waktu yang konstan atau dalam waktu yang lama. Mesti ada naik turunnya, seperti itulah ya. Nah, sama karena ada sifat kudratnya Allah ini, dari wujud menjadi adam, dari adam menjadi wujud dan seterusnya. Ya, hukum alam. Ya, sebagai manusia tentu saja kita harus dengan adanya itu ya, dengan adanya sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala ini, kita harus bisa meningkatkan iman kita tentu saja. Yang enggak ada bisa ada, yang ada bisa enggak ada, seperti itu.
Yang kita tahu ya, banyak sekali di awal 2021 ini para ulama di Nusantara tentu saja itu sudah meninggalkan kita. Nah, itu adalah salah satu tanda dicabutnya ilmu. Ilmu itu tidak dicabut dengan kita lupa, tidak. Ilmu itu hilang bersamaan dengan meninggalnya ahlul ilmu. Kalau ahlul ilmu itu sudah meninggal, berarti ilmu itu sudah dicabut dari dunia ini gitu. Jadi bukan sampai belajar terus lupa itu berarti ilmu dicabut, tidak ya. Jadi ilmu itu dicabut bersamaan dengan meninggalnya atau wafatnya para ahli ilmu di dunia ini. Dan saja ya seperti halnya banyak ya di awal 2021 banyak sekali para ulama, para kiai yang sudah pergi meninggalkan kita gitu. Ya sebenarnya sih yang masih banyak sih, maksudnya yang masih ada juga banyak. Cuman itu bisa kita jadikan introspeksi bagi kita, bagi semuanya ya, teman-teman kita yang lain, untuk tetap selalu menjaga, yang menjaga itu sebisa mungkin ya, sebisa mungkin menjaga. Gitu, oke, langsung lanjut ya. Fayaswiru biha ma'duman. Ini masih lanjutannya yang tadi ya. Fayaswiru biha ma'duman itu berarti ketika yang wujud itu kemudian tu'timu, ditiadakan seperti jasad tadi, jisim. Fayaswiru biha ma'duman, maka dijadikan jisim itu tidak ada atau hilang, menghilang dari yang ada menjadi tidak ada. Aila syai'in, tegese ora ana suwi-wiji. Maksudnya yaitu ya sudah tidak ada lagi gitu. Lanjut, wahadzat ta'alluqu utawi ikilah gumantung, ketergantungan, keberkaitan. Wahadzat ta'alluqu utawi ikilah gumantung tanjiziyun, kang bangsa tanjizi. Nah, tanjizi itu maknanya setelahnya ini ya. Bimakna kelawan makna, bimakna kelawan makna annaha sak temene ta'alluq tanjiziyun, annaha sak temene at-ta'alluq tanjiziyun iku ta'allaqat gumantung opo ta'alluq tanjiziyun bil fi'li kelawan kelakuan, bil fi'li kelawan kelakuan. Wa ta'alluqu utawi ta'alluq atau tadi gumantung ya, wa ta'alluqu utawi ta'alluq at-tanjiziyu kang bangsa tanjizi iku hadithun anyar, iku hadithun anyar. Walaha lan iku keduwe kudrat, walaha lan iku keduwe kudrat ta'alluqun utawi ta'alluq suluhiyun kang suluhi qadimun kang dhisik. Jadi ada dua istilah ketergantungan atau keterkaitan dengan sifat kudrat itu. Yang pertama adalah ta'alluq tanjizi, yang kedua ada ta'alluq suluhi qadim namanya. Jadi dua istilah ini adalah istilah yang berkaitan dengan sifat kudrat. Kalau yang tadi itu dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, itu termasuk ta'alluq tanjizi atau ta'alluq yang baru, karena dari tidak ada menjadi ada menjadi tidak ada, itu termasuk ta'alluq tanjizi. Kemudian ada satu lagi di sifat kudrat itu ta'alluq suluhi qadim namanya ya, ta'alluq suluhi qadim. Wahua utawi ta'alluq suluhi qadim. Apa itu ta'alluq suluhi qadim? Ta'alluq suluhi qadim adalah di sini iku solahiyatuha,
Gumantunge sifat kudrat iku solahiyatuha gumantunge sifat kudrat fil azali ing dalam zaman azali. Fil azali ing dalam zaman azali. Lil ijadi maring mujudaken. Lil ijadi maring mujudaken. Fahia mongko utawi sifat kudrat. Fahia utawi sifat kudrat iku solihatun patut. Iku solihatun patut fil azali ing dalam zaman azali. La antu jida yen to mujudaken apa kudrat Zaidan ing Zaid tawilan ing dhuwur au qasiron utawa pendek-pendek au qasiron utawa pendek au aridon utawa ombo. Ombo itu gemuk gitu ya maksudnya. Au aridon utawa ombo. Wa sholihatun lan patut li'irta'ihi maringi Zaid. Li'irta'ihi maringi Zaid al-ilma ing ilmu. Al-ilma ing ilmu. Nah, oke. Jadi ini nanti garis besar perbedaannya antara ta'aluk tanjizi sama ta'aluk sulhi qadim adalah pada waktunya. Kalau ta'aluk sulhi qadim di sini wa huwa solahiyatuhu fil azali. Jadi kekuasaan menjadikannya itu sejak zaman azali. Fahiyya sholihatun fil azali li'anna tujadu Zaidan. Misalnya Allah itu sudah menentukan atau menetapkan menciptakan Zaid, mewujudkan Zaid, tawilan au qasiron, tinggi atau pendek misalnya, au aridon atau gemuk atau kurus misalnya gitu. Wa sholihatun li'irta'ihi al-ilma, atau menjadikan Zaid ini berilmu atau tidak. Nah, itu bisa ditentukan pada saat zaman azali. Kalau kekuasaan menentukan itu ditentukan pada saat zaman azali, maka itu disebut ta'aluk sulhi qadim karena di zaman azali. Nanti kalau yang sesuai dengan keadaan sekarang ya, itu nanti masuk ke ta'aluk tanjizi. Nah, menyesuaikan keadaan. Misalnya seperti ini. Contoh ya, kita mau makan misalnya gitu ya, mau makan hari ini sebanyak 3 kali. Ketika kita makan 3 kali misalnya, atau 4 kali atau 5 kali, nanti kita jadi gemuk. Tapi kalau misalnya makannya cuma 2 kali, nanti kita nggak terlalu gemuk atau kurus. Nah, menjadikan gemuk dan kurus pada saat hal sekarang, keadaan sekarang, itu masuknya adalah kudrat yang ta'aluk tanjizi. Tapi kalau menentukannya itu pada saat zaman azali, tinggi, pendek, atau jodohnya mungkin meninggalnya kapan sejak zaman azali, itu masuknya adalah ta'aluk sulhi qadim. Nah, makanya sebenarnya pasti ada yang bertanya ya, Allah itu kan punya sifat kudrat, kita itu ada takdir ya. Takdir itu sebenarnya sudah pasti itu atau bisa berubah. Pernah berpikir gitu? Sebenarnya bisa berubah nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Oke, baik, ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi sebenarnya kita tidak tahu pasti ya, maksudnya mana yang bisa berubah, mana yang tidak. Mungkin yang tidak bisa berubah aja, tidak bisa. Ada yang dipertentangkan, yaitu jodoh atau pernikahan. Misalnya kita memilih A, B, dan C.
sebenarnya jodoh itu pasti itu atau enggak sih gitu kan? Karena ada mungkin yang bertanya. Sebenarnya itu semacam kita memilih jalan gitu. Sebenarnya tidak hanya jodoh, mungkin jurusan kuliah atau menentukan sampai mau tinggal di mana misalnya gitu ya. Jadi takdir itu enggak yang saklek itu selesai gitu. Kita mesti Allah menentukan kita di situ tuh enggak gitu gitu. Cara mainnya enggak gitu. Ada yang begini, misalnya semacam menentukan jalan. Kita di jalan satu jalan terus ada cabang A, B, C, D gitu ya. Misal jangan banyak nanti pusing A sama B misalnya ya. Misalnya A sama B, saya menentukan jurusan A atau jurusan B, menentukan misalnya menerima pinangan si A atau pinangan si B misalnya. Nah, dua-duanya bisa jadi memang bukan yang satu salah, yang satu benar, tidak. Si A ini membawa kita ke takdir atau cabang yang ada di A, si B juga membawa kita ke takdir atau cabang yang ada di B, gitu. Jadi bukan Allah itu menentukan kamu mesti A gitu, terus kamu jalannya di situ, enggak. Tapi ketika misalnya kita memilih A, ya nanti kita akan menghadapi takdir yang ada di A. Ketika kita memilih B, kita akan menghadapi takdir yang ada di B. Misalnya kita memilih jurusan kan begitu. Misalnya memilih jurusan yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Inggris. Ketika saya memilih bahasa Arab, otomatis saya akan menghadapi takdir-takdir yang ada di bahasa Arab. Ketika saya memilih bahasa Inggris, nanti saya akan menghadapi takdir-takdir yang ada di bahasa Inggris. Bukan berarti ya wes saya tentu saya misalnya di situ ya berarti Allah menentukan itu. Tidak pure seperti itu. Kita bisa memilih jalan mana yang akan kita pilih takdirnya gitu ya. Jadi enggak ya pokok di situ nanti itu gitu, enggak gitu. Jadi kita bisa sebenarnya ya memang punya andil tapi memang tidak 100% andil gitu ya, karena hidup kita itu kan campur tangan dari segala arah ya, dari semuanya, dari lingkungan sekitar, orang tua, Allah Subhanahu wa taala dan semuanya tentu saja. Dan memang yang paling berkuasa tentu saja kudratnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pure itu. Jadi Allah itu enggak punya cuma satu takdir buat kita gitu, sebenarnya enggak ya. Jadi kalau kita pikir lagi, kita raba lagi, sebenarnya tidak seperti itu. Takdir yang kita jalani itu adalah takdir yang sudah kita pilih sebelum-sebelumnya. Jadi bukan berarti kalau jalan kita di situ ya cuma satu jalan itu saja, tidak. Sebenarnya dulu ada banyak jalan, terus kita memilih ini, oh berarti kita menjalani yang sebelah sini. Kalau dulu kita memilih yang sebelah satunya lagi, ya berarti kita sekarang menjalani yang satunya lagi itu. Jadi jangan dikira Allah itu hanya punya satu jalan untuk kita ikut tok gitu. Tentu saja tidak. Mesti ada banyak hal ya, banyak hal di situ. Kita kayak semacam dikasih pilihan, nanti kamu memilih yang mana, dan di situ sudah ada ketentuan-ketentuan yang dikasih gitu, tentu saja. Ya memang tidak sesederhana itu ya, kalau hidup itu kan mesti macam-macam ya, macam-macam dan sangat kompleks sekali. Jadi ya tergantung bagaimana kita menjalaninya, tentu saja dengan bertauhid yang kuat, yang bagus pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, tadi sampai tanya ini ya. Ada dua ta'aluk tadi. Ta'aluk suluhil qadim itu seperti yang sudah ditentukan di zaman azali, misalnya menciptakan Zaid itu dengan tinggi, dengan gemuk, atau dengan berilmu atau tidak. Nah, sekarang yang kedua, wa ta'alluquha utawi ta'alluqe qudrat. Ini ta'alluq yang satunya ya. At-tanjiziyu kang bangsa tanjizi iku muhtasun dan tetepaken, bilhali kelawan keadaan. Nah, kalau ta'alluq tanjizi itu tergantung keadaan, bilhali kelawan keadaan, alladzi alaihi kang ing atase Zaid, alladzi alaihi kang ing atase hal, alladzi alaihi kang ing atase hal iku zaitun, Zaid. Falaha mongko iku keduwe kudrat,
Ta'alluqani utawi ta'alluq loro, ada dua ta'alluq. Ta'alluqun suluhiyun qadimun, siji ta'alluq suluhi qadim. Wa huwa utawi ta'alluq suluhi qadim iku ma perkara marro kang laku apa ma yang terjadi gitu ya. Yang ta'alluq suluhi qadim itu lebih sakit gitu ya, lebih tertata. Wa ta'alluqun lan nomor loro ya. Wa ta'alluqun tanjiziyun lan ta'alluq tanjizi. Hadithun ta'alluq tanjizi hadith. Yang satunya ta'alluq suluhi qadim lama, yang kedua ta'alluq tanjizi hadith. Wa huwa utawi ta'alluq tanjizi hadith iku ta'alluquha ta'alluqe kudrat bil ma'dumi kelawan perkara kang ora ana, bil ma'dumi kelawan perkara kang ora ana, fatu jiduhu mongko mujudaken apa kudrat, fatu jidu mongko mujudaken apa kudrat hu ing ma'dum. Wabil maujudi lan kelawan perkara kang wujud, fatu adimu mongko ngilangaken niadakno apa kudrat, fatu adimu mongko niadakno apa kudrat hu ing maujud. Nah, ini penjelasan yang ta'alluq tanjizi. Wa ta'alluquha at-tanjizi mukhtasun bil hali. Yang ta'alluq tanjizi hadis itu dikhususkan untuk keadaan bil hali alladzi alaihi zaidun. Disesuaikan dengan keadaannya Zaid. Itu ta'alluq tanjizi. Jadi kudratnya Allah Subhanahu wa taala itu jangan dikira hanya saklek satu, sampai dijadikan pinter, wis titik gitu, tidak ya. Atau sampai dijadikan nggak bisa. Misalnya ada yang pernah merasa salah jurusan, saya kok nggak bisa pelajaran ini misalnya gitu ya. Oh berarti Allah memang menakdirkan saya nggak bisa, enggak gitu ya. Cara mainnya nggak gitu, nggak seperti itu. Karena kita tahu ada dua jenis kudrat tadi. Ada ta'alluq yang suluhi qadim, ada yang ta'alluq, masih ingat ada ta'alluq tanjizi hadis tadi itu sesuai dengan keadaannya Zaid. Kalau misalnya, makanya ketika sampai misalnya berusaha melakukan sesuatu, misalnya belajar gitu ya, ya apa ya kalau belajar beneran ya, meskipun sampai sebenarnya nggak bisa, mesti ada yang nyantol entah itu berapa persen, ya kan? Nah itu fungsinya dari ta'alluq tanjizi hadis tadi itu, yaitu kudratnya Allah sesuai dengan keadaannya manusia pada saat itu. Mukhtasun bil hali alladzi alaihi zaidun, sesuai dengan keadaan Zaid. Jadi kudratnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak saklek satu saja, tapi ada yang menyesuaikan dengan keadaan kita, atau apa yang kita usahakan, atau apa yang tidak kita usahakan gitu. Misalnya kita berusaha untuk A misalnya ya. Kalau misalnya A ini bisa kita peroleh, misalnya Allah itu mentakdirkan A sebenarnya untuk sampean misalnya. Sebenarnya A ini ditakdirkan untuk sampean. Tapi A ini bisa dicapai, itu macam-macam. Ada yang memang ditakdirkan ya udah gampang aja. Ada yang sampean harus berusaha dulu untuk mencapai A. Kalau nggak berusaha ya nggak bisa gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam, kita nggak tahu mana yang sebenarnya harapan yang akan kita peroleh atau yang enggak kita peroleh. Tapi yang sebagai manusia itu harus bagaimana? Ya berusaha itu tadi. Kita tidak dituntut untuk misalnya menjadi sangat baik, karena manusia tentu saja Allah sudah ngerti. Menungso itu gak senang misalnya yang susah-susah, sukanya yang instan-instan misalnya gitu ya. Nah sudah tahu kalau modelnya itu kayak begitu. Makanya ada Allah itu sudah menentukan gitu ya. Misalnya A, B, C, D ini adalah takdir harapan yang
harusnya bisa dicapai. Nah, nanti dilihat dulu usahanya seberapa, pantas nggak untuk dapat A, pantas nggak untuk dapat B gitu. Nah, itu tidak serta-merta dapat semua, mesti ada yang harus diusahakan, ada yang tidak. Kita tidak tahu usaha mana atau mimpi mana yang bisa kita raih, jadi karena nggak tahu itu adalah kayak semacam senjatanya kita. Kalau kita wis tahu ya wis, paling ya diem-diem aja karena sudah tahu. Tapi karena kita nggak tahu, makanya kita harus mengusahakan apapun. Jadi kita harus mencoba apapun, mencoba A, mencoba B, mencoba C. Karena kita nggak tahu cobaan atau percobaan mana yang akan berhasil, ya kan? Jadi kita coba semuanya. Kalau misalnya nih, seharusnya harapan A ini terkabul, tapi karena sampean nggak mau nyoba, ya nggak jadi gitu. Ya itu bisa jadi, karena ya tadi ada namanya ta'aluk tanjizi hati, sesuai dengan keadaannya manusia itu. Makanya bukan berarti manusia itu nggak punya kekuatan apa-apa, tidak ya. Kan kalau selain pernah belajar ada golongan-golongan itu dalam Islam ya, terbagi. Ada yang namanya, saya kok lupa. Ada golongan yang sangat percaya kepada Allah, jadi hanya pokoknya semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu lagi itu nggak percaya, bukan nggak percaya, semua yang ada di semua manusia itu sesuai dengan apa yang diusahakan. Nah, kita itu harusnya jadi yang moderat, yang tengah-tengah. Ya, kita berusaha, nanti kalau kita dapat ya memang berasal dari usaha kita, dan tentu saja campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak condong ke salah satu, tidak pasrah banget, tidak sombong banget gitu ya. Sombong amat kalau yang cuma usaha doang, sombong amat kayak nggak punya Tuhan gitu ya. Tapi kalau yang satunya lagi, terus Tuhan kok nggak peduli, nggak mau usaha, nggak mau apa. Nah, kita harus berada di tengah-tengah antara itu, menyeimbangkan. Berusaha iya, bertawakal iya. Jadi berusahanya semampu kita, sebisa kita. Nanti hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, nanti di akhirnya ujungnya ini bakalan enak. Soalnya kan, misalnya sudah berusaha tapi ternyata nggak dapet, itu kan ya sedih, wajar ya, manusia sedih wajar. Tapi kalau kita sudah tahu, oh memang belum ditakdirkan oleh Allah, ya sudah kan legowo jadinya. Tapi kalau kita hanya percaya dengan usahanya kita toh, kalau nggak dapet itu kan ya bakalan sedih, kecewa yang sangat ya, karena oh saya usaha A, B, C, D tapi nggak dapet misalnya gitu. Tapi kalau kita percaya bahwasannya segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kita usahanya juga ada, oh memang saya sudah berusaha tapi Allah belum menakdirkan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan lebih legowo. Tapi kalau yang legowo tak nggak usaha nggak apa, nggak usaha nggak apa, jadi itu kan lebih parah gitu. Percaya oh lek rezekiku mesti Gusti Allah kok ngkei misalnya gitu. Nanti kalau misalnya nggak rezeki, nanti malah nyalahin, ya apa sih Gusti Allah misalnya gitu ya. Nah itu yang menjadikan kita lebih boleh hidup tenang, itu sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita sudah berusaha nggak dapat, terus kemudian tawakal emang belum rezekinya, itu kan ya orang-orang yang boles ya, misalnya santai aja, ya emang bukan rezekinya. Tapi bukan berarti bolesnya nggak ngapa-ngapain, tapi bolesnya yang sambil berusaha dengan sebisa mungkin, dengan sebaik mungkin tentu saja. Nah di sini perlunya kita belajar tauhid itu ya begitu, jadi nggak cuma pasrah tok, apa saja terserah Allah, ya enggak gitu. Karena kudrat saja tadi kita sudah tahu ada dua macam, ada ta'aluk sulhi khotim, ada ta'aluk tanjizi hadis, yang dua-duanya harus kita percayai dan dua-duanya harus kita jalani dan kita pahami tentu saja dalam menjalankan kehidupan gitu ya. Ya misalnya kayak virus corona, jangan yang nggak peduli banget, jangan yang hati-hati banget sampai nggak pernah keluar, ya jaga gitu. Jadi ada di tengah-tengah ya. Kalau kita misalnya butuh ya oke, keluar dengan hati-hati, dengan usaha yang baik lah ya, menjaga dan seterusnya. Tapi tapi jangan loss juga gitu. Terus ya wis gak peduli bahan apa itu, nggak percaya gitu kan, nggak juga. Jadi harus ada di tengah-tengah, moderat tadi. Sebenarnya ini untuk apapun ya, tidak hanya untuk menjalani kehidupan secara global, tidak, tapi untuk semua hal yang kita jalani juga seperti itu. Intinya kalau jangan jadi orang yang terlalu ekstrim gitulah ya, entah itu ekstrim kiri atau ekstrim kanan.
Ekstrim itu terlalu hati-hati, misalnya ekstrim kanan terlalu lolos, jadi ya berada di tengah-tengah, percaya kepada ahlinya. Terus kalau nggak tahu ya berarti ahli diserahkan kepada ahlinya. Kalau misalnya tahu terus tahu lebih banyak, ya jangan ngotot lah ya, jangan merasa benar gitu. Misalnya sampai tahu suatu hal itu jangan sampai yus aku paling benar. Nah itu juga nggak oke ya, nggak bagus, karena tentu saja sesuatu yang tidak kita tahu itu lebih banyak daripada yang kita tahu, ya kan? Yang kita tahu mungkin A, B, C, D, tapi kan yang nggak tahu banyak lagi. Makanya nggak boleh tadi itu sombong, karena yang kita tidak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Yang tahu itu paling ya cuma itu aja, sedikit paling mudahnya sama yang jurusan kimia ya taunya kimia, yang jurusan bahasa Arab ya taunya bahasa Arab gitu kan. Yang tahu ya itu, yang lainnya yang nggak tahu. Sama saya juga nggak semuanya gitu. Oke, mungkin itu intinya dari pembahasan sifat kudrat ya. Sebenarnya ini masih ada penjelasannya tentang ta'aluk itu, tapi nanti ini dibaca aja ya. Ada ta'aluk qabdah dan yang lainnya itu masih cukup banyak menjelaskan tentang inti dari dua ta'aluk dari sifat kudrat. Ada ta'aluk suluhi qadim, ada ta'aluk tanjizi hadis. Nah, jadi secara teori seperti itu. Kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari tentu saja keduanya perlu dipercaya dan dipahami begitu. Oke, itu saja untuk hari ini. Jadi sampai wahada a'ni ta'alluquha bil mawjudi wa bil ma'lumi ta'alluqun haqiqiyyun wallahu a'lam bishawab. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.